Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Antul Umam. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Program Studi Perbankan Syariah. Asal saya dari Banyuwangi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh ekonomi Islam, yaitu Prof. Muhammad Umar Tjapra, yang dikenal karena banyak buku dan artikel yang ia tulis tentang ekonomi syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi beliau dan salah satu karyanya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Umar Tjapra dalam Konteks Era Kontemporer. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Oke. Oke, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung menjelaskan tentang biografi Profesor Muhammad Umar Tjapra. Profesor Muhammad Umar Tjapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan, berkebangsaan Pakistan. Kemudian beliau menetap di Saudi. Ayahnya yaitu bernama Abdul Karim Tjapra. Umar Tjapra lahir dalam keluarga yang taat beragama, sehingga beliau tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Beliau menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya hingga pada saat beliau berumur 15 tahun, beliau pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Minnesota, hingga beliau Umar Tjapra meraih gelar PhD, yaitu gelar doktor tertinggi pada bidang ilmu, hingga beliau menginjak umur 29 tahun beliau menikah dengan Khairunisa Jamalmundi. Dalam karir intelektualnya, beliau Umar Tjapra mengawalinya dengan mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasinya yang diraihnya sebagai urutan pertama dan dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktornya di Minneapolis. Pembimbing beliau pada saat itu, yaitu Profesor Alan Smith, memuji bahwa Tjapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangannya di akademis. Selain itu, menurut Profesor Alan Smith, Umar Tjapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya di kalangan mahasiswa namun juga di seluruh fakultas. Dalam berorganisasi, beliau juga terlibat dengan berbagai organisasi. Salah satunya adalah Pusat Penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasihat pada Islamic Research and Training Institute dari Islamic Development Bank Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, di antaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain itu, beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Banyak ide-ide cemerlangnya tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdiannya, beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan dari King Faisal International Award.
Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989. Oke, dari penjelasan saya tadi, apakah ada pertanyaan selain dari masuk materi? Hal tersebut adalah beberapa biografi dari Muhammad Umar Tjapra. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu pemikiran Muhammad Umar Tjapra dalam ekonomi Islam pada konteks era kontemporer. Konsep dasar ekonomi Islam menurut Muhammad Umar Tjapra dalam konteks sejarah ekonomi Islam. Muhammad Umar Tjapra telah menjadi salah satu tokoh yang memperkaya pemikiran ekonomi Islam melalui karyanya dalam konteks sejarah ekonomi Islam. Tjapra memberikan kontribusi penting dengan merangkai konsep-konsep ekonomi Islam tradisional ke dalam konteks kontemporer. Pemikirannya mencakup integrasi antara prinsip-prinsip Islam dalam konsep-konsep ekonomi modern, dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam kerangka ekonomi global. Umar Tjapra merangkai pemikiran ekonomi Islam dalam konteks sejarah dengan mengakui kekayaan intelektual dari ajaran Quran dan Sunnah. Serta dalam karyanya Para Cendekiawan Ekonomi Islam Klasik, Tjapra mengusul pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan dan dinamika ekonomi global saat ini. Salah satu aspek penting dari pemikiran Tjapra adalah berfokus pada berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dengan indikator materi, tetapi juga dengan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tjapra memandang keadilan distributif sebagai kunci keberhasilan ekonomi, dengan mengupayakan sistem yang mampu memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Tjapra memberikan alternatif bagi sistem ekonomi yang seringkali didasarkan pada keuntungan semata. Pemikiran Tjapra juga mencakup aspek spiritual dan etis dalam ekonomi Islam. Baginya, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Hal ini membawa pemahaman ekonomi Islam yang lebih holistik dan berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Tjapra meyakini bahwa prinsip-prinsip moral dan spiritual harus membantu aktivitas ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, model ekonomi yang diusulkan Tjapra tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa. Karyanya yang berlimpah memberikan pandangan mendalam dan terperinci tentang konsep-konsep ekonomi Islam. Di dalam sebuah pemikiran itu didasari prinsip-prinsip. Selain itu, di dalam sebuah pemikiran pastinya ada prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam. Nah, Muhammad Umar Tjapra sendiri juga memiliki beberapa prinsip dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran Tjapra memberikan landasan-landasan bagi pengembangan sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Keseluruhan prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif dan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip Umar Tjapra di dalam ekonomi. 1. Yang pertama yaitu keadilan ekonomi. Nah, prinsip keadilan ekonomi sendiri merupakan fondasi utama dalam pemikiran Muhammad Umar Tjapra. Menurutnya, ekonomi Islam harus menciptakan sistem yang adil dan merata. Dalam distribusi kekayaan, Tjapra menekankan bahwa setiap anggota masyarakat, terlepas dari lapisan sosial atau ekonomi mereka memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini mencakup keadilan dan distribusi pendapatan, akses terhadap peluang ekonomi, dan perlakuan yang adil dalam transaksi ekonomi.
Yang kedua yaitu distribusi kekayaan. Dalam prinsip perspektif distribusi kekayaan, Capra menyuarakan perlu menangani ketidaksetaraan ekonomi. Ia mengajukan sistem yang mampu memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mencakup penekanan pada keberlanjutan dan pemberdayaan lapisan masyarakat yang kurang mampu melalui skema redistribusi zakat dan inisiatif ekonomi yang inklusif. Capra meyakini bahwa kekayaan seharusnya bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem keuangan dan perbankan dalam perspektif Islam. Dalam sistem keuangan dan prinsip dalam perspektif Islam, Capra memiliki prinsip sendiri atau sebuah pandangan yang tentang sistem keuangan dan perbankan mencerminkan kehati-hatian dan keadilan. Ia menilai bahwa sistem keuangan Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melibatkan larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir yaitu perjudian. Capra memandang bahwa transparansi, etika, dan keberlanjutan adalah unsur kunci dalam operasional perbankan syariah. Dalam perspektif perbankan Islam, Capra menyiarkan pentingnya bagi bank-bank untuk berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang berorientasi pada proyek-proyek produktif. Ia juga mendukung model keuangan partisipatif yang melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dalam investasi dan profit sharing. Muhammad Umar Capra juga memiliki beberapa perbedaan dengan pemikiran orang Barat. Muhammad Umar Capra menekankan bahwa keadilan distributif dan pengendalian kekuatan pasar yang memiliki kesamaan dengan pemikiran ekonomi neoklasik. Keduanya mengakui pentingnya pengaturan untuk menghindari ketidaksetaraan yang berlebihan. Pemikiran Capra berbeda dengan konsep kapitalisme dalam hal peran negara dan distribusi kekayaan. Ia mendorong peran aktif negara dalam mengawasi dan mengatur ekonomi untuk mencapai keadilan. Sementara itu, kapitalisme cenderung memberikan kebebasan pasar lebih besar. Salah satu perbedaan utama adalah pendekatan holistik Capra yang mencakup dimensi moral dan spiritual. Ya, berbeda dengan pemikiran Barat yang cenderung terfokus pada aspek-aspek materi dan utilitarisme tanpa memasukkan pertimbangan etis atau spiritual. Capra menempatkan distribusi kekayaan sebagai elemen kunci dalam mencapai kesejahteraan sosial. Sedangkan beberapa pemikiran Barat mungkin lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan. Pembandingan ini mengungkap kesamaan dan perbedaan antara pemikiran Muhammad Umar Capra dengan konsep-konsep ekonomi lainnya. Kesamaan tersebut menciptakan potensi kolaborasi dan integrasi ide-ide, sementara perbedaan menawarkan sudut pandang unik dan alternatif terhadap paradigma ekonomi yang ada. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang Umar Capra dan salah satu pemikiran ekonomi Islam di era kontemporer. Demikian penjelasan saya tentang biografi Profesor Muhammad Umar Capra dan salah satu karyanya yaitu pemikiran ekonomi Islam di era kontemporer. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata yang tidak mengenakan, mau disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.